Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, menegaskan anak asuhnya siap berjumpa siapapun di babak 16 besar Liga Champions. Ia menyebut, pasukannya sudah belajar banyak dari babak penyisihan grup. Inter Milan tergabung dalam grup maut bersama Barcelona, Bayern Munich, dan Viktoria Pilsen. Hasilnya, Labenia Mata melaju menemani Dayroten yang berstatus juara grup C. Tak ada yang memprediksi Inter Milan bisa lolos dari grup tersebut. Banyak pihak berpikiran Barcelona dan Bayern Munich yang melangkah ke fase gugur. Kami berlatih dengan baik di grup ini melawan Bayern Munich dan Barcelona, jadi kami sudah melihat beberapa lawan terbesar. Kami berjuang keras di grup ini dan akan melihat apa yang terjadi pada Februari untuk menikmati turnamen, tetapi saat ini kami harus fokus pada Serie A, kata Inzaghi. Undian babak 16 besar Liga Champions bakal dilangsungkan pada Senin. Sejumlah klub potensial yang bakal dihadapi Inter Milan antara lain Chelsea, Napoli, Manchester City, FC Porto, Tottenham Hotspur, PSG, dan Real Madrid. Inzaghi berpandangan dengan hasil yang didapatkan Inter Milan di Serie A Italia. Sebelum dikalahkan Bayern Munich, Nerazzurri meraih kemenangan 4 kali. Kami meraih 4 kemenangan berturut-turut, tetapi kami kehilangan banyak poin lebih awal. Kami tahu bahwa daftar pertandingan tidak mudah bagi kami hingga jeda, tetapi kami harus berusaha melakukan yang semaksimal mungkin. Inter Milan segera menyetujui perpanjangan kontrak dengan bek mereka, Milan Skriniar senilai sekitar 7 juta euro net per musim. Dilansir dari Sport Mediaset, yang melaporkan bahwa, kontak baru antara Nerazzurri dan perwakilan Skriniar diharapkan hari ini dan kesepakatan senilai total 7 juta euro akan segera ditawarkan. Inter Milan bergerak cepat untuk mencoba dan segera menyelesaikan kesepakatan, dengan Skriniar tentang perpanjangan kontrak. Setelah pembicaraan dengan pemain Slovakia dan perwakilannya minggu lalu untuk membuka negosiasi secara resmi, kontak telah berlangsung. Kontak lebih lanjut diharapkan hari ini antara Inter dan perwakilan Skriniar. Nerazzurri bertujuan untuk membuat kemajuan yang secara signifikan menuju kontrak baru yang akan disepakati. Menurut Sport Mediaset, segalanya menjadi sangat dekat dengan kesepakatan penuh yang ditemukan antara Inter dan Skriniar setelah Nerazzurri membuat penawaran berikutnya. Digital Beats dilaporkan belum bisa membayar fee sponsorship ke Inter Milan sebanyak 2 kali angsuran senilai 16 juta euro untuk kesepakatan sponsor utama jersey musim 2022/23. Hal ini diklaim oleh media finansial sepak bola Italia, Calcio e Finanza, bahwa total pembayaran yang belum diterima oleh Nerazzurri dari perusahaan cryptocurrency tersebut, sebesar 16 juta euro plus bonus terkait kinerja untuk musim 2021/22 lalu sebesar 1,6 juta euro. Kesepakatan Inter dengan Digital Beats pada musim ini, 2022/23, layak 24 juta euro yang pembayarannya disebar dalam 3 kali angsuran. Akan tetapi, Digital Beats belum bisa membayar 2 kali angsuran pertama mereka yang jatuh tempo senilai 16 juta euro. Sedangkan kesepakatan untuk musim 2023/24 mendatang, nilai kontraknya sebesar 26 juta euro. Selanjutnya untuk musim 2024/25 meningkat menjadi 30 juta euro. Calcio e Finanza juga melaporkan bahwa Inter telah mempresentasikan dokumen yang mengklaim Digital Beats telah gagal memenuhi kewajiban mereka. Striker Bayern Munich Sadio Mane merasa tidak sengaja melakukan handball atas insiden di mana Inter tidak diberikan penalti pada pertandingan Liga Champions kemarin malam. Berbicara kepada media setelah pertandingan, seperti dilansir FC Inter News, pemain asal Senegal itu menekankan bahwa dia hanya melindungi wajahnya, sementara pelatihnya Julian Nagelsmann merasa bahwa ada kasus untuk penalti yang harus diberikan.
Pemain Inter menginginkan penalti di awal pertandingan kemarin malam, saat Mane mengangkat tangannya untuk memblokir tembakan Nicolo Barella dari luar kotak yang mengarah ke kepala pemain Bayer. Ada pemeriksaan VAR atas insiden tersebut, sebelum ofisial akhirnya memutuskan bahwa Mane secara naluriah melindungi wajahnya daripada handball yang disengaja, jadi tidak ada penalti. Setelah pertandingan, pemain berusia 30 tahun itu mengingat kembali kejadian tersebut, dan mengatakan bahwa, "Saya mengakui, bahwa tendangan keras dari Barella memang terkena bagian tangan saya, tetapi jika saya tidak mengangkat tangan untuk menutupi wajah saya, maka, saya akan berakhir di rumah sakit." Sementara itu, pelatih Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, juga ditanya tentang insiden tersebut, dan mengatakan bahwa, "Saya pikir itu bisa diberikan sebagai penalti. Wasit tahu apa aturannya, dia melihat insiden itu selama 2,5 menit dan kemudian membuat keputusan," ungkap pelatih asal Jerman itu. Inter Milan bisa memutuskan untuk tidak memperpanjang masa pinjaman striker Romelu Lukaku dari Chelsea pada akhir musim jika dia terus berjuang dengan cederanya seperti dulu. Ini menurut surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport, yang melaporkan bahwa Nerazzurri akan mengirim pemain berusia 29 tahun itu kembali ke Liga Premier mengingat masalah cederanya sejauh musim ini. Lukaku telah absen hampir sepanjang musim ini karena cedera paha. Harapannya adalah setelah dia kembali bugar dari cedera paha, pemain Belgia itu akan kembali ke performa terbaiknya dalam pertandingan sebelum jeda Piala Dunia dan selama sisa musim. Namun, ini tentu tidak terbukti. Lukaku kembali mengalami cedera, dan masih harus dilihat apakah dia akan bisa kembali ke kebugaran penuh selama sisa musim ini. Jika masalah terus membuat pemain berusia 29 tahun itu keluar dari lapangan, Nerazzurri dapat menolak untuk memperpanjang kesepakatan pinjamannya.